Islam dalam rangka syiar Ramadan. Jadi sebagaimana arahan bahwa syiar Ramadan ini juga diisi dengan berbagai hal yang kreatif, inovatif dan juga menjadi ciri khas dari setiap direktorat dan juga setiap subdirektorat. Nah, kegiatan ikrar ini juga menjadi rangkaian yang nantinya tidak hanya bicara tentang hasil-hasil kajian yang terkait dengan penelitian per se, tetapi juga kajian maupun hasil riset yang terkait dengan publikasi ilmiah, terkait dengan pengabdian kepada masyarakat maupun terkait dengan pusat isu-isu yang terkait dengan gender maupun anak. Nah, selain itu nanti juga akan dijadwalkan, mohon izin Bapak Direktur melaporkan bahwa nanti juga dijadwalkan untuk kemudian di antara sesi-sesi yang sudah disiapkan juga ada terkait dengan kebijakan-kebijakan yang mana kebijakan itu tidak hanya terkait dengan pendidikan tinggi keagamaan Islam semata, tetapi yang memiliki irisan dengan Direktorat Pendidikan Tinggi yang ada di Dikti Saintek. Nah, artinya uh, baik yang terkait dengan isu penelitian, SDM maupun kemahasiswaan, serta jabatan fungsional khususnya maupun juga peluang-peluang lain yang terkait dengan pengembangan karir, baik pengembangan karir individu dosen maupun pengembangan kelembagaan serta potensi serta peluang pengembangan terhadap uh, apa namanya karir dan juga skill mahasiswa. Jadi mohon nanti setelah ini Pak Direktur berkenan memberikan arahan sekaligus membuka rangkaian ikrar ini secara resmi karena di saat bersamaan seyogiana kami juga meminta Pak Dirjen untuk berkenan memberikan arahan, tetapi di saat bersamaan beliau juga ada acara yang juga di saat dan jam bersamaan tidak bisa diwakilkan sehingga beliau belum dapat bersama kita, tapi beliau menyampaikan silakan jalan dulu bersama dengan Pak Direktur. Mudah-mudahan acaranya semua berjalan lancar, baik yang hari ini maupun rangkaian-rangkaian atau seri-seri diskusi atau sharing dengan nama ikrar ini dari awal sampai dengan akhir nanti juga diberikan kelancaran dan keberkahan serta manfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Uh, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Nur Kafid, selaku Kasubdit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Diktis Kementerian Agama Republik Indonesia. Bapak Ibu hadirin peserta Ikrar PTKI dimanapun Anda berada, berikutnya marilah kita simak bersama sambutan pengarahan sekaligus membuka kegiatan Ikrar PTKI oleh Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia kepada yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Pil Sahiron MA. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabilhamdi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in amma ba'd. Yang saya muliakan, saya hormati Pak Dirjen Pendes yang saat ini masih ada kegiatan yang sangat penting sehingga beliau belum bisa membersamai kita semua di acara yang sangat penting ini. Yang saya hormati Mas Kasubdit Nur Hafid, Dr. Nur Hafid yang menjadi leading sektornya ya. Kegiatan ikrar di bulan suci Ramadan ya,
pada dasarnya ini kegiatan seluruh subdit ya di direktorat kami lah, tapi yang ikrar sejak tahun kemarin. Saya minta agar leading sektornya Pak Nur Habib sebagai Kasubdit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Yang saya hormati para pimpinan di PT KIN. Tadi ada beberapa Pak Rektor saya lihat ini. Dan alhamdulillah ini di hari pertama ini ada kurang lebihnya 194-95 peserta yang hadir ya. Semuanya saja pimpinan mau rektor, apakah itu rektor, wakil rektor, direktur, ya dekan-dekan, semuanya saja, para dosen, para tendik yang hadir pada kesempatan ini. Yang mohon maaf, mohon izin tidak bisa sebutkan satu persatu, termasuk juga asosiasi ataukah forum dan macam-macamnya ya. Terima kasih. Ya, yang saya hormati. Baik, dan juga yang kami hormati seluruh Kasubdit yang hadir juga, dan juga Kasubtim, Katim, Kasubtim, Kasubag, dan semuanya saja. Pertama, kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih ya. Tentunya yang pertama adalah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian yang kedua, berterima kasih kepada panitia, Cuma kita datang cuma balik tengah SD, cuma kita balik tengah bilang ada di kota kesal gitu situ. Yang Mas Kasubdit yang sudah merencanakan ini, dan sekarang bentuk implementasinya ya. Sebenarnya ini merupakan kelanjutan dari tahun kemarin. Tahun kemarin ada ikrar 1, sekarang adalah ikrar yang keduanya ya di tahun. Dan alhamdulillah kemarin itu sudah berjalan sangat bagus ya, mulai dari awal hingga akhir. Dan di tahun ini saya lihat ada distingsinya. Distingsi yang pertama itu adalah frekuensinya lebih banyak. Tahun kemarin itu seminggu sekali. Nah hari ini, tahun ini itu ikrar 2 kali. 2 kali dalam seminggu. Jadi mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan 8 kali ya pertemuan. Entah bagaimana caranya. Terima kasih Mas Kasubdit, semuanya saja ya. Silakan. Nah, 1 itu distingsinya. Kemudian yang kedua, tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Kasubdit juga, nanti kita akan juga berkomunikasi dengan kementerian yang lain untuk mengisi acara ini. Wabil khusus yang terkait dengan ke perguruan tinggi, SDM-nya, institusinya, dan macam-macamnya. Nah, itu mudah-mudahan ini nanti kami lagi komunikasi dengan Pak Dirjen atau Pak Direktur atau Bu Direktur yang ada di Kemendikbudristek. Ini yang supaya informasi-informasi penting yang ada, yang updated itu kemudian tersampaikan juga kepada Bapak Ibu pimpinan di PT KIN dan juga dosen-dosen ya. Nah, kemudian distingsi yang lain lagi itu adalah tentang di samping tadi ya, itu juga nanti akan kita beberapa pembicara yang kira-kira punya pengaruh, kita juga akan pengaruh lebih besar, itu juga akan kita undang. Meskipun kita juga sudah sangat luar biasa ya sebenarnya ya. Nah, itu salah satunya juga. Nah, di distingsi yang lainnya juga di ikrar tahun kedua ini adalah kita juga menekankan pentingnya program-program Kementerian Agama, dan wabil khusus yang terkait untuk yang hari ini adalah kurikulum berbasis cinta. Nah, kurikulum berbasis cinta ini salah satu program utama ya Pak Menteri Agama, dan kita tidak lanjuti juga, dan juga kita kontekstualisasikan dengan perguruan tinggi. Dan alhamdulillah ini khusus yang terkait dengan tema hari ini, kurikulum berbasis cinta, itu buku babonnya sudah terbit. Ini kepada para penulis ya, ini yang sengaja yang kami undang hari ini ya, yaitu Pak Prof. Mustaqim, Prof. Zain, dan juga ada beberapa penulis yang lainnya, ada Pak Dadi, ada
ada Bu Mayadina, ada Pak Haidar Bakir, sebenarnya penulis. Nah ini buku babonnya itu sudah selesai. Sudah selesai dicetak, sebenarnya hanya terbatas dulu. ISBN-nya sudah ada, lalu kemudian apa namanya, tebel banget, kurang lebihnya 500-an halaman sekian ya, karena beberapa tulisan kurikulum berbasis Cina ini yang relasi hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam, dan hablum minal baldah itu juga apa namanya, artinya sudah masuk di dalamnya di situ. Nah, dengan harapan buku babon yang kurikulum berbasis cinta ya, itu bisa diambil manfaatnya, oleh para pimpinan di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, um, um, diimplementasikan, gampangannya diimplementasikan, apakah sifatnya itu insersi, dimasukkan, di insert ya, ataukah mata kuliah tersendiri paling tidak adalah satu sosialisasi awal bahwa pemikiran-pemikiran tentang kurikulum berbasis cinta sudah disampaikan, sudah juga muncul dari pemikir-pemikir, dari penulis-penulis, dari peneliti-peneliti yang ada di PT KIN. Jadi tidak hanya mengimpor lah, gampangannya begitu ya, tetapi juga ada hasil dari para penulis, peneliti, dan pemikir di PT KIN. Nah hari ini kita akan akan kita dengarkan poin-poin besarnya ya dari para narasumber yang menulis buku materi kurikulum berbasis cinta. Nah, harapannya dengan ini disampaikan, mungkin juga nanti ada diskusi, ada pengembangan lagi dan seterusnya. Artinya bahwa tulisan yang sekarang ada tentang kurikulum berbasis cinta di perguruan tinggi keagamaan Islam itu hanya pancingan dulu, sebatas pancingan dulu. Nah, selebihnya nanti akan kita kembangkan dari waktu ke waktu, dari masa ke masa ya. Nah, harapannya dengan kurikulum berbasis cinta, dari satu sisi itu kita semuanya mendapatkan ilmu pengetahuan, ya, para mahasiswa, para anak didik kita mendapatkan ilmu pengetahuan, tetapi ada juga mengembangkan ilmu pengetahuan, dan tidak lupa juga adalah mengembangkan karakter bangsanya ini. Nah, karakter kita itu, ya, kita semua termasuk anak didik kita, dosen-dosen kita juga ya tentunya ya. Nah, itu intinya. Nah, mudah-mudahan ini kegiatan, kami berharap ini Mas Kasubdit terus kegiatan dilakukan dengan sebaik mungkin. Ya, ini adalah pertemuan awal di bulan suci Ramadan tahun ini. Nah, berikutnya silakan dikembangkan lagi, dicarikan para narasumber yang hasil penelitian yang sangat luar biasa, tokoh-tokoh yang sangat luar biasa, sehingga Ramadan di tahun ini kita mendapatkan di Ramadan tahun ini kita mendapatkan keberkahan yang berlimpah ya, bukan hanya pahala ya, tetapi juga ilmu pengetahuan dan juga berbagai macam aspeknya ya. Baik, ini supaya tidak terlalu lama ini waktunya nanti ada banyak pembicara ya, 2 sampai berapa tadi. Nah, sampai di sini saja, dan marilah kita buka acara ikrar PTKI ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kembalikan kepada moderator ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur. Bapak Ibu, demikian tadi sambutan, pengarahan sekaligus membuka kegiatan ikrar PTKI yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Phil Sahiron, MA, selaku
Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Kepada beliau kami sampaikan terima kasih. Bapak Ibu hadirin peserta ikrar dimanapun Anda berada, khususnya yang mengikuti kegiatan Zoom Meeting, kegiatan ikrar PTK ini merupakan forum akademik. Untuk itu, sebelum sesi inti kegiatan ini berlangsung, kami himbau kepada Bapak Ibu agar menjunjung tinggi etika akademis dan etika sosial dengan tidak men-share apapun ke dalam aplikasi ini, mematikan mikrofon selama kegiatan berlangsung dan tidak memberikan komentar sebelum kami persilahkan. Baiklah Bapak Ibu, kita segera masuk ke kegiatan inti kita pada siang hari ini, yakni pemaparan materi dari para narasumber. Ada 2 narasumber yang sudah hadir membersamai kita bersama. Narasumber yang pertama yakni Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Mustaqim, Magister Agama dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih Bu Dr. Laila. Ya, sehat ya Prof ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Dan narasumber kita yang kedua nanti adalah Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Zainuddin MA, Guru Besar dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Prof? Alhamdulillah sehat. Semoga semua sehat ya. Amin, terima kasih. Bapak Ibu, topik hari ini adalah sangat menarik sekali, yakni berkaitan dengan kurikulum berbasis cinta, di mana kurikulum berbasis cinta ini merupakan salah satu brand gitu ya Bapak Ibu ya, yang ada di Kementerian Agama, tidak hanya di madrasah tetapi juga di perguruan tinggi keagamaan Islam. Nah, 2 narasumber yang sudah membersamai kita pada siang hari ini, beliau adalah penulis buku Babon yang berkaitan dengan kurikulum yang berbasis cinta. Di kesempatan yang pertama ini kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Mustaqim MA. Namun sebelum kesempatan kami berikan kepada beliau, kami ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan biodata beliau. Beliau adalah guru besar dalam bidang ulumul Quran di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dan beliau lahir di Purworejo 4 Desember 1972. Beliau banyak menulis beberapa topik penelitian yang berkaitan dengan tafsir dan juga berkaitan dengan perempuan, dan di kesempatan kali ini beliau juga menulis berkaitan dengan kurikulum berbasis cinta. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Profesor Dr. Abdul Mustaqim ini menulis kurikulum berbasis cinta, khususnya topik yang beliau tulis adalah berkaitan dengan cinta ilahi, relasi etik manusia dengan Tuhan dalam perspektif Islam. Untuk itu, marilah kita bersama menyimak dengan baik paparan dari beliau berkaitan dengan kurikulum berbasis cinta, kaitannya dengan relasi etik terhadap Tuhan. Kami persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Abdul Mustaqim untuk menyampaikan materinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik, terima kasih Ibu Dr. Lailatul Zuriyah sebagai moderator atas waktunya. Yang terhormat Bapak Dirjen Pendis, Bapak Profesor Dr. Amin Suyitno, meskipun tadi sudah disampaikan karena satu dan lain beliau belum bisa rawuh, tapi saya kira semangat dan ruhnya ikut hadir di sini ya, yang sama-sama kita hormati ya. Beliau Bapak Profesor Dr. Haji Sahiron Samsudin selaku Direktur Diktis ya Kemenak RI, yang alhamdulillah tadi sudah berkenan menyampaikan mukadimahnya dan juga membuka acara diskusi online lewat Zoom pada siang hari ini. Tidak lupa juga yang terhormat Bapak Dr. Haji Nur Hafid ya selaku Kasubdit ya di Kemenak yang menghubungi kami. Terima kasih Pak Dr. Nur Hafid ya atas komunikasinya ya, sehingga saya bisa ikut berpartisipasi ya. Tidak lupa narasumber kita, ini Pak senior kita, beliau Bapak Profesor Dr. Zainuddin MA yang pernah ngopi bareng bersama saya pada waktu menulis buku ini. Sehat Prof? Sehat, alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan sehat. Ngapunten iki Prof, saya
Nyun Nggih, izin dulu ya, daluan. diberi kesempatan untuk matur dulu. Dan tentunya tidak lupa kepada seluruh peserta ikrar ya kajian pada siang hari ini yang tadi disampaikan banyak sekali yang hadir. Saya lihat ada sekitar 258 ya dari para pimpinan perguruan tinggi, dosen, peneliti semuanya yang tentunya kami mohon maaf tidak bisa menyebut satu-satu tapi semuanya mudah-mudahan sehat walafiat dan kami ingin belajar kepada mereka juga. Baik, saya mohon izin Bu Lailatul untuk share screen sedikit ya apa yang saya tulis ya mudah-mudahan bisa di share screen ya. Ya, sudah nampak, Prof. Bukan ini, sebentar. Bukan ini yang saya maksud. Share screen-nya adalah ini ya. Betul ketemu ya. Baik. Belum Betul nampak. ya Bu Laila. Sudah kelihatan? Belum nampak, Prof. Oh, belum. Ya. Bentar. Oh ini. Sudah ya? Sampun, Sudah Prof. nampak? Sampun. Oke. Sampun, Prof. Baik, jadi saya ngapunten Bapak Ibu semuanya, saya di kebagian untuk bicara tentang cinta ilahi, relasi etik manusia dengan Tuhan ya. Tapi sebelum itu izinkan sedikit meng-highlight ya tentang KBC ya. KBC itu atau kurikulum berbasis cinta itu apa sebenarnya? Mungkin sebagian teman-teman juga sudah tahu, tetapi ada baiknya coba kita highlight ya. Jadi KBC itu kurikulum berbasis cinta, gagasan transformasi pendidikan yang dikembangkan dalam ekosistem pendidikan di bawah Kemenak RI ya. Itu berlaku juga sebenarnya. Saya lihat beberapa tulisan juga di madrasah, pesantren, PTKI, PTKIN, dan satuan pendidikan keagamaan lain, termasuk Mahat Alimnya. Transformasi ini penting karena saya kira bahwa pendidikan itu tidak hanya untuk transfer of knowledge. Jadi at-tarbiyah laisa mujarrad naqlul ma'rifah min dimagil ustad ila dimagil tulab. Jadi yang namanya pendidikan bukan hanya memindah pikiran pengetahuan dari guru kepada murid, tapi yang lebih penting adalah bahwa harus ada transformasi ya karakter ya yang berbasis nilai cinta. Ini saya kira keren ya Kemenak, kami tentu sangat mengapresiasi Kemenak membuat satu terobosan ya apa yang disebut dengan kurikulum berbasis cinta ya, dan intinya adalah karakter yang berbasis nilai cinta dan kasih sayang. Dalam bahasa Jawa kalau Pak Haidar Bakir kemarin menyebut istilahnya welas asih. Dan ini saya kira merupakan intinya. Karena apa? Penciptaan itu juga dasarnya cinta ya. Yang hadis yang sangat populer ya, Bapak Ibu saya kira juga sering mendengar, meskipun hadis ini diperselisihkan oleh ulama dari sisi otentisitasnya, tapi sangat populer di kalangan kaum sufi, yakni kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'rafa fa uhibbu an u'rafa fa khalaqtul khalqa. Aku ini dulu kata Tuhan merupakan perbendaraan yang tersembunyi. Aku ingin diketahui, aku ingin dikenal, maka aku ciptakan, aku menciptakan makhluk ya. Jadi proses penciptaan makhluk saja basisnya karena cinta ya, ahbab Tuhan uraf ya, ingin dalam rangka ma'rifatullah, mengenal Tuhan. Oke. Selanjutnya jadi kemudian ada pertanyaan, mengapa sih perlu KBC ya, kurikulum berbasis cinta ya. Setidaknya ada 4 ya argumen yang dikemukakan kenapa kurikulum berbasis cinta itu penting dan lahir. Ini ada karena ada kegelisahan atas beberapa fenomena. Yang pertama,
sebut saja polarisasi sosial dan intoleransi. Saya sempat membaca beberapa riset isu tentang intoleransi itu juga cukup menguat ya. Dan Kemenak saya kira sebagai Kementerian Agama itu sangat concern terhadap pentingnya bagaimana merawat toleransi antar umat beragama, umat anak-anak bangsa ini supaya Indonesia itu tetap utuh, teguh, utuh ya. Maka saya kira basis cinta ya itu akan memperkuat ini. Orang kalau ikatannya sudah cinta maka tentunya akan diharapkan akan memiliki semangat toleransi yang lebih kuat, bahwa mungkin agamanya berbeda, keyakinannya berbeda, tapi kalau ikatannya adalah ikatan love, cinta ya, maka tetap akan mampu saling menghormati dan menghargai saling. Kemudian ada isu tentang krisis keteladanan. Saya kira ini juga bagian dari fenomena yang membuat kita prihatin dan sekaligus punya kepedulian bagaimana kita memperbaikinya ya. Maka salah satunya melalui pendidikan. Dan di antara dimensi pendidikan yang tidak kalah pentingnya adalah kurikulum. Dan di dalam kurikulum itu harus ada nilai atau basis nilai yang disebut dengan KBC, kurikulum berbasis cinta. Sehingga diharapkan nanti para guru, dosen, atau tokoh-tokoh masyarakat atau siapapun di dalam proses pendidikan baik di keluarga, di masyarakat, di sekolah, kampus dan lain sebagainya bisa mengartikulasikan nilai cinta di dalam proses pendidikan itu. Kemudian yang ketiga ada isu tentang kekerasan atas nama agama, violence in the name of religion. Ini juga saya kira penting menjadi kesadaran kita bersama ya. Dan saya kira esensi agama itu untuk manusia. Jadi ad-dinu lil insan fil hakika, karena dia hadir untuk kepentingan manusia bukan untuk kepentingan Tuhan. Maka ketika ada aksi-aksi kekerasan yang mengatasnama agama, ini sebenarnya ada something wrong di dalam how to understand religion. Bagaimana memahami agama itu. Agama mestinya bisa menjadi basis teologi ya untuk merawat kasih sayang, merawat cinta kasih, kebersamaan, persaudaraan, bahkan lintas kultural, lintas etnis, lintas keyakinan ya. Dan itu saya yakin kembali ujung-ujungnya adalah cinta. Kalau makanya nanti di kalangan sufi ada Ibnu Arabi misalnya, dia mendeklarasikan agamaku adalah agama cinta. Aku tidak peduli kan gitu kan ya. Apapun agama orang lain formalismenya, tapi kalau tidak ada cinta, kita bisa katakan agama tanpa cinta seolah-olah menjadi kurang bermakna setidaknya kan gitu. Baik, kemudian yang keempat adalah pendidikan yang dinilai terlalu berorientasi kepada kognitif ya atau penalaran tapi kurang pada aspek afektif. Maka saya kira basis cinta ini akan mengisi wilayah afektifnya sehingga sikap bahkan perilaku peserta anak didik dan kita semua merupakan perilaku sikap yang merupakan artikulasi dari nilai-nilai cinta. Dia bisa saling tolong menolong, saling melindungi, tidak ada bullying dan lain sebagainya. Jadi intinya kalau dihubungkan dengan teori neuroscience dan psikologi, pendidikan itu yang ideal ada yang seimbang, tidak hanya pada fokus memori, berpikir logis, kognitif, tapi juga mengembangkan emosi, ya, afektif serta kemampuan fisik, psikomotorik dan untuk mengoptimalkan potensi belajarnya.
Baik, jadi itu saya kira alasan atau asbabun nuzul mengapa lahir tentang kurikulum berbasis cinta. Jadi ada polarisasi sosial ya, intoleransi, terutama kalau ngapunten kalau baru saja berpemilu ya, biasanya polarisasi sosial sangat menguat. Kemudian ada krisis keteladanan, kekerasan atas nama agama, ya pendidikan yang terlalu berorientasi pada kognitif tapi kurang efektif. Nah, maka kemudian kita hadir ya, Kemenak hadir cinta KBC ini ya sebagai salah satu tawaran. Nah, saya kebetulan diminta untuk bicara tentang cinta ilahi ya, cinta kepada Tuhan. Seperti apa itu? Mahabbah fillah. Dalam konsep tasawuf kita mengenal konsep mahabbah fillah ya. Bahkan ini kalau menurut Robi Adawiyah menjadi puncak tertinggi spiritualitas manusia. Tapi nanti kita akan coba hubungannya dengan KBC seperti apa ini ya. Cinta ilahi sebagai basis etik teologi dalam kurikulum berbasis cinta. Baik, oke. Ada mengapa cinta ilahi yang kita coba sebagai basis etik teologinya? Karena cinta adalah fondasi relasi yang ideal hablum minallah baina yakni bainan nas ma'allah. Bahkan juga nanti ma'al bi'ah, ma'al alam ya. Ma'al insan wa ma'alam. Jadi kalau di buku KBC itu kan ada 3 ya. Hablum minallah, hablum minan nas, wa hablum minal bi'ah. Saya lebih suka menyebut istilah hablum ma'al bi'ah, tapi oke lah. Istilah ma'a atau min itu bisa pilihan ya. Tapi intinya kita ini terhubung. Sebagai manusia itu memiliki entitas terhubung, tidak sendiri. Kita terhubung dengan Tuhan karena kita makhluk beragama ya. Kita terhubung dengan sesama manusia, kita juga terhubung dengan alam. Ya, hubungan 3 entitas tadi akan menjadi wise, menjadi bijak dan menjadi baik. Itu kalau dasarnya adalah love atau mahabbah. Begitu juga kita. Kebetulan yang saya diminta untuk ngomong tentang hubungan manusia dengan Tuhan, ya kita juga basisnya cinta. Dan cinta adalah fondasi relasi vertikal hablum minallah kita kepada Allah. Pendidikan Islam tidak cukup hanya berbasis kewajiban ya, tetapi juga harus ada basis cintanya ya, prosesnya. Tanpa cinta kita beribadah juga mungkin hanya formalistik, bahkan etika sendiri kalau tidak punya dasar cinta akan kehilangan ruhnya. Argumen yang kedua, manusia itu sebenarnya zuman itu adalah makhluk cinta. Manusia diciptakan dengan kebutuhan afeksi. Di situ ada kerinduan, ada makna ya. Maka cinta ilahi ini akan menjadi energi terdalam dalam jiwa kita sebagai manusia. Cinta ilahi akan mengintegrasikan akal, hati dan tindakan ya. Jadi ngapunten, kalau kita mau menyakiti orang atau mungkin mau memfitnah orang ya, karena kita itu memiliki basis cinta ilahi, kita akan berpikir itu manusia itu juga makhluk Tuhan ya. Maka kalau kita sakiti, sebenarnya Tuhan juga tersinggung, dia akan sakit ya gitu. Jadi akal, hati, tindakan kita ya dengan basis mahabbah fillah ini akan sangat mulia tentunya ya. Manusia diciptakan dengan kebutuhan afeksi, kerinduan akan makna ya. Dia butuh dicintai, butuh mencintai dan seterusnya. Kemudian menghindarkan pendidikan dan kekerasan simbolik dan kognitif semata ini ya. Cinta ilahi itu akan bisa menghindarkan pendidikan ya dari model-model kekerasan simbolik dan kognitif. Sebenarnya ini bahasanya mungkin agak filosofis ya. Nah, KBC tanpa cinta ilahi akan menjadi sekedar pendidikan karakter sosial atau moral humanistik, tapi ada keterputusan, ada missing link, sifat tendensinya dengan Tuhan ya. Maka saya kira mahabbah fillah atau cinta ilahi menjadi penting. Oke.
Nah, saya di bab 1 bicara tentang karakter potensi manusia, baik dan buruknya ya. Tapi sebelum itu, tadi disebut oleh Bu Lailatus, karena saya kebetulan menekuni bidang tafsir, saya di buku itu, saya mencoba menjelaskan setidaknya ada 4 terminologi untuk menyebut manusia dalam Al-Quran. Di situ ada basyarun, ada nas, ada insan, ada bani Adam. Di dalam teori adamut taraduf fi kalimatil Quran, tidak ada sinonimitas di dalam kosakata bahasa Quran, maka term-term ini ternyata juga memiliki aksentuasi makna yang berbeda. Ketika disebut sebagai bashar misalnya, itu aksentuasinya adalah manusia sebagai biological ya, makhluk biologis ya, manusia biologis yang punya nafsu, punya pengen makan, minum, punya nafsu seksual, itu bahasa Qurannya bashar. Makanya di Quran dikatakan innama ana basyarum mitlukum. Saya ya Muhammad itu sebenarnya juga manusia seperti Anda. Butuh makan, butuh minum, ya butuh menikah dan seterusnya. Bedanya saya dapat wahyu. Sisi lain manusia juga disebut sebagai nas. Nas itu aksentuasi maknanya adalah manusia sebagai makhluk sosial. Manusia. Makanya di surat Al-Hujurat juga disebutkan apa itu? Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nah, ini menarik saya kira. Kenapa pilihannya ya ayuhan nas, bukan ya ayuhal insan? Nah, di situ disadarkan ya ayuhan nas, wahai manusia, ya. Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah ciptakan kalian ya. Min dzakari wa untha, dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan ya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Apa maksudnya, tujuannya? Li ta'arafu, supaya saling mengenal. Dari kata ta'arafa ya, ta'arafu ya, tafa'ala itu sigatnya adalah sigat apa itu resiprokal. Terambil dari kata urfun, sesuatu yang dikenal baik. Dari kata itu muncul kata ma'ruf, artinya kebaikan. Kalau kita saling mengenal satu dengan lain, maka harapannya adalah muncul kebaikan. Ya, disitulah nas sebagai makhluk sosial, maka dia harus mampu membangun relasi-relasi sosial yang baik atas dasar kemakrufan tadi. Kemudian insan. Nah, kalau disebut insan, itu aksentuasinya adalah manusia sebagai makhluk berpikir. Ya hayawanun natiq. Kalau dalam bahasanya apa? Usul fikih ya al-insanu hayawanun natiq. Makanya kalau kita baca Quran itu relate sekali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan, bukan khalaqal bashar. Ya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Menciptakan apa? Al-insan. Di dalam bukunya Profesor Dr. Muhammad Syahrul itu disebut insan ketika inteleknya, kognisinya, akalnya sudah berfungsi untuk bisa berpikir, maka itu disebut insan ya. Sehingga para ulama usul fikih saja menyebut al-insanu hayawanun natiq, bukan al-basyaru, tapi al-insanu. Manusia adalah makhluk berpikir. Natiq dari kata natoko, maknanya mengucapkan, berbahasa. Itu muncul kata mantik, logika, logik ya, berpikir ya. Kemudian Bani Adam itu aksentuasinya adalah kesadaran bahwa kita semuanya asal usulnya dari Bani Adam, maka kemudian kalaupun di dalam fakta ini kita berbeda-beda suku bangsanya, bahkan agamanya, pilihan politiknya, bahasa dan seterusnya, kita diikat dengan satu ikatan asal usul, kita semua anak Adam, sehingga mestinya ya, ini kalau bicara the ideal ya, life ya, kehidupan yang ideal, kita ini sebagai sesama anak cucu Adam harus bisa membangun kehidupan yang damai, yang toleran, yang penuh cinta kasih. Kira-kira seperti itu argumen-argumen yang bisa saya kemukakan kenapa ada perbedaan term untuk menyebut manusia.
Yun sewu Mbak Laila, saya diberi waktu berapa menit lagi karena saya harus bergantian sama Prof. Muhammad Zainuddin ya. Oke, 7 menit lagi, Prof. 7 menit. Oke, saya percepat ya. Potensi manusia itu ada baiknya, ada buruknya ya. Dia kalau di Quran disebut walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum ya. Kami angkut mereka fil barri wal bahr ya wa razaqnahum minat thayyibat ya wa faddalnahum ala katsir mimman khalaqna tafdila ya. Itu clear ya. Manusia adalah makhluk yang dimuliakan ya. Maka ada konsep karomatul insanian karena manusia ini mulia maka tidak semestinya dinistakan, dihinakan, dibully, dipersekusi dan seterusnya ya. Itu potensi baik manusia. Kita harus jaga kemuliaan manusia itu. Dimuliakan dengan akal, dengan ruh, termasuk dengan kebebasan memilih. Bahkan diberi amanah sebagai khalifah. Kemudian manusia ini memiliki ya fitrah tauhid, ini potensi baiknya beragama. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dia memiliki kecenderungan secara karakter dasar alami menuju kebenaran, menuju keberagamaan, menuju Tuhan ya, mencintai Tuhan. Ini merupakan kesadaran moral bawaan pada diri manusia ya. Maka kalau manusia tidak memiliki nilai kasih sayang cinta, sebenarnya ada something wrong di dalam dirinya itu. Jadi dia sebenarnya punya moral bawaan, karakter dasar mencintai Tuhan. Ya, itulah pentingnya kemudian pendidikan, mengingatkan kembali dihadirkannya para rasul, para ulama dengan ilmunya, kemudian di era kita adanya dunia pendidikan dengan segala kurikulumnya sebenarnya ingin supaya fitrah tauhid dan keberagaman ini tidak luntur dan tidak lentur ya. Oke. Kemudian manusia punya potensi bawaan yang baik juga, yakni kemampuan berpikir tadi sudah saya sampaikan ya, potensi rasional ya, kreatif dan inovatif, mampu membangun peradaban. Oke. Kesanggupan memikul amanah ya, itu di surat Al-Ahzab 72, potensi. Nah, tapi dalam saat yang sama ada potensi buruknya ini. Kalau kita lihat di Quran, kadang berlaku zalim, bodoh ya. Bodoh itu bukan berarti tanpa ilmu. Dia punya ilmu tapi tidak mengamalkan, itu jahul sebenarnya ya. Kemudian ada ketergesa-gesaan ajul, ada juga kanutnya, ada kikirnya, ada jadalnya. Sudah bagus tetap tapi senang berdebat kan gitu ya. Ada lupanya, ada unsur kekufurannya dan seterusnya. Nah, disinilah saya kira proses pendidikan menjadi penting untuk supaya potensi-potensi yang buruk tadi bisa diminimalkan, diarahkan kepada potensi yang baik. Baik, yang terakhir mungkin saya ingin meng-highlight tentang kedudukan makanatul insan wa wazifatuhu ya, kedudukan manusia dan tugasnya. Saya membagi pada 3 kategori. Yang pertama, al-insan ka'abdin, manusia sebagai hamba. Dia punya tugas utamanya ya, atau yang saya sebut di situ tugas saya sebut sebagai tugas substansial, yaitu beribadah kepada Allah. Seperti di dalam surat Al-Baqarah ya, surat Az-Zariyat 56 itu. Laqad khalaqnal wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu manusia sebagai hamba. Kemudian yang kedua, manusia itu punya kedudukan kakain ijtimaiyin, ya, makhluk sosial. Maka dia punya tugas di sini membangun interaksi sosial yang humanis ya. Kemudian yang ketiga adalah sebagai khalifah. Dia punya tugas memakmurkan bumi ya. Jadi nanti itu kaitannya dengan tugas substansial adalah manusia sebagai hamba. Tugas fungsional itu adalah sebagai khalifah memakmurkan bumi dengan peradaban dan ilmu, etika ya. Kemudian tugas operasional itu kaitannya dengan manusia sebagai makhluk sosial untuk menebar nilai-nilai rahmah lil alamin atau kasih sayang di alam ini. Saya kira ini Bu sementara yang bisa kami sampaikan, sebenarnya masih ada beberapa slide tetapi
harus berbagi dan nanti boleh dilanjutkan lewat dialognya. Terima kasih, mohon maaf ya, saya akhiri dengan pantun. Wonten kupat kecemplung santen, dalam kathah lepat nyuwun ngapunten, wudun semat rasane loro, dalam kathah lepat nyuwun ngapura. Terima kasih Ibu Lailatul Zuhriya, saya kembalikan pada panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Paparannya sangat luar biasa sekali, yakni berkaitan dengan kurikulum berbasis cinta pada aspek cinta kepada Tuhan. Kira-kira seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Kurikulum berbasis cinta ini sebenarnya sudah mulai diterapkan di madrasah dan untuk di perguruan tinggi keagamaan Islam ini baru akan ya Bapak Ibu ya, baru akan diimplementasikan dan untuk persiapannya maka para guru besar kita yang hari ini menjadi narasumber ini sudah menyiapkan buku babonnya yang berkaitan dengan kurikulum berbasis cinta. Nah, jika pada pembahasan yang sebelumnya tadi kita sudah mendengarkan dari beliau berkaitan dengan relasi etik terhadap Tuhan gitu ya berkaitan dengan kurikulum berbasis cinta, maka pada sesi yang berikutnya ini nanti kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Profesor Dr. Muhammad Zainuddin MA dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang nanti akan lebih menjelaskan kepada aspek manusianya Bapak Ibu ya. Jadi sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Mustaqim, ada 3 relasi, yakni relasi antara Tuhan, manusia, dan juga alam gitu ya Bapak Ibu ya. Dan tadi sudah dipaparkan berkaitan dengan Tuhan dan setelah ini kita akan mendengarkan yang berkaitan dengan manusia. Sebelum kami persilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Zainuddin, kami akan sekilas menyampaikan biografi beliau. Beliau adalah guru besar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan beliau pernah menjabat sebagai rektor dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk periode 2021 sampai dengan 2025 dan beliau adalah dosen filsafat dan sosiologi agama pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan serta Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Beliau banyak menulis beberapa buku, juga jurnal dan selain itu juga berkaitan dengan tulisan-tulisan populer yang Bapak Ibu bisa baca tulisan-tulisan beliau melalui Google Scholar beliau, melalui Sinta, dan juga melalui beberapa tulisan-tulisan di media massa, baik itu di Kompas maupun di Jawa Pos dan media-media yang lainnya. Baik Bapak Ibu, saya tidak akan berpanjang kalam, yang panjang biar Prof. Zainuddin saja. Saya berikan kesempatan kepada Prof. Zainuddin untuk menyampaikan materi berkaitan dengan kurikulum berbasis cinta pada aspek manusia. Kami persilakan Prof. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubaraka wa anzala fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al-mab'us rahmatan lil alamin. Yang saya hormati Profesor Dr. Amin Suyitno, Dirjen Bendis, yang saya hormati Profesor Sairon, Direktur Diktis, Dr. Nur Khalid, Kasubdit, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dari moderator, Dr. Laila, para peserta dari berbagai kalangan, ini juga ada kolega saya, beberapa rektor yang ikut, dan juga para peserta yang lain. Prof. Mustain, sahabat saya, mohon ditayangkan PPT saya itu. Terus screen. Mbak Laila bisa nayangin? Yang buku ya Prof ya? Bukan, yang saya berikan ke Pak Kasubdit ya, Pak Khalid. Pak Kafid. Ya. Prof, sekejap Prof. Oke.
Biar di-share ke saya dulu ya, Prof ya. Sampun mulailah. Oke, siap, Prof. Namun ya, Oke, saya download dulu ya, Prof ya. ya. Untuk share screen-nya Prof mungkin bisa di take down dulu, Prof. Oh, di tag. Di take down dulu, Prof. Yang share screen-nya jenengan. Oh ya. Iya. Sudah. Oke, baik, Prof. Ya. Sudah terlihat nggak, Prof ya? Belum. Ya, di layar apakah sudah nampak? Sudah mulailah. Oh, sudah. Sudah. Baik. Ye. Prof. Sudah Baik. nampak, Prof. Ye, ye. Oh ya. Kalau yang di saya kok enggak nampak ya malah. Duh, Iya, naik. Tapi enggak apa-apa, saya punya yang di sini. ye, ye. Oke. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi Prof. Mustain sudah menjelaskan dari aspek ketuhanan atau teologis. Di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan aspek sosiologisnya. Namun untuk pertama perlu saya jelaskan yang namanya evidence normatifnya dari kurikulum berbasis cinta itu sesungguhnya apa. Pertama itu adalah basmalah. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim itu. Ini Pak Menteri selalu menyampaikan soal Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini ya. Jadi Ar-Rahman itu bimakna dzurrahmah al-wasi'ah allati tashmalu jami'a khalqihi. Kita semua tahu bahwa sifat Rahman Allah itu adalah rahmat yang luas yang diberikan kepada seluruh makhluknya. Nah, kemudian Ar-Rahim itu dzurrahmah al-khassah bil mu'minin. Sementara yang Ar-Rahimnya itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Nah, di sini sifat Rahman Rahimnya Allah itu mesti melekat pada kita. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, itu dasarnya adalah surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 31, yaitu Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nah, di surat ini ya, untuk mencintai Allah itu harus melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi Allah itu dapat kita cintai, tetapi harus melalui Rasulnya dengan cara mengikuti ajaran-ajarannya. Yang ketiga, basic normatifnya adalah masih surat Ali Imran ayat 159. Ya, di situ kelihatan ya Bapak Ibu ya.
Kalau saja Nabi Muhammad SAW itu tidak lemah lembut, tidak toleran, tidak berbaik hati, berbaik sangka, ya, maka banyak orang di sekelilingnya itu akan lari, termasuk para musuhnya itu juga lari karena sifat kerasnya. Tapi karena beliau itu adalah fadzan ghalidhal qalbi, ya, maka karena beliau itu lintalahum, bukan fadzan ghalidhal qalbi, maka mereka itu justru cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah. Yang keempat, Bapak Ibu, itu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, yaitu irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ini hadis, ya, bahwa Allah, hadis ini menjelaskan yu'aqidu ala anna rahmah bil ardi wa man 'alaiha tu'addi ila rahmatillahi ta'ala. Jadi kalau kita itu mencintai orang yang ada di bumi, ya, maka orang yang di langit, atau makhluk yang di langit itu juga mencintai kita. Gitu. Ini penjelasannya bahwa annal ihsan war rahmah bil khalqi sababun linaili rahmatil khalid. Ini juga disebut, ya, dakwatu silaturrahim, ya, dakwatun li silatul arham. Ya. Nah, siapa orang yang di langit itu disebutkan dalam beberapa riwayat itu adalah ahlus sama, itu al-malaikat. Nah, di sini kita diminta untuk mencintai sesama orang yang ada di bumi dan juga yang ada di langit. Dasar yang kelima, Bapak Ibu, ya, itu adalah hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu adalah bagian dari iman. Nah, disebutkan di sini hubbul waton iman ini bukan hadis, ya, ibaratun masyuratun li amiril mukminin al Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi ini adalah ungkapan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tetapi di sini disebutkan ibarat ini, ya, ungkapan ini itu sesuai, kompatibel dengan hadis Nabi atau tidak bertentangan dengan iman. Jadi waqad nassal ulama'u bi anna hubbal watan la yatanafa ma'al iman bal anna lil watan wa muqtadal iman. Jadi jelas bahwa yang namanya cinta kepada negara, tanah air, itu bagian dari iman. Nah, berikutnya kita akan melihat bahkan, ya, yang saya buat itu bulatan itu, di situ ada 5 cinta, 5 cinta. Yang pertama, cinta kepada Tuhan plus Rasulnya, tentu, ya, kita jadikan satu, Tuhan dan Rasul di sini, tapi dibatasi. Yang kedua, cinta manusia kepada sesama manusia, dan yang ketiga, cinta manusia kepada alam semesta atau lingkungan, dan yang kelima itu adalah cinta manusia sebagai warga bangsa,
itu mencintai tanah airnya, tanah negerinya. Nah, ini dasar dari 5 cinta yang saya sebut dengan panca pusat pendidikan cinta. Panca pusat pendidikan cinta. Nah, apa acuan KBC itu? Apa acuan kurikulum berbasis cinta itu? Yang kita tayangkan di sini, KBC itu pendidikan dan kurikulum, ya, itu harus mengacu pada keluaran atau outcome based education. Jadi pendidikan berbasis keluaran atau hasil itu adalah bahwa seluruh lulusan, ya, seluruh lulusan dari perguruan tinggi atau dari sekolah itu harus memiliki hasil yang match dengan disiplin ilmunya. Nah, itu yang dulu zaman Menteri Pak Wardiman itu disebut link and match. Gitu. Nah, dalam konteks KBC, dalam konteks KBC ini lulusan harus memiliki wawasan cinta kepada semua. 5 cinta tadi. Itulah kepribadian atau karakter dari lulusan atau soft skill kita sebut ya. Nah, soft skill adalah keterampilan bagaimana seseorang itu dapat berinteraksi dan dapat bekerja sama dengan orang lain. Nah, contoh soft skill itu seperti komunikasi, ya, kerja sama tim, collaborating, kemudian networking, synergeting, dan dapat memanage waktu, ya. Nah, ini yang sangat diperlukan dalam dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Nah, ini KBC ini tetap mengacu kepada outcome based education. Nah, selanjutnya apa relevansi KBC dengan DUDI ini, dengan dunia usaha dan dunia industri ini? Kami coba untuk merumuskan, Bapak Ibu, ya, semua lulusan jika memiliki soft skill yang baik, maka akan mendapatkan posisi di dunia usaha dan dunia kerja atau DUDI yang baik pula, yang layak. Nah, lulusan PTKI, ya, UIN, Einstein, tidak usah ragu dengan peluang kerja termasuk lulusan FUAD, Fakultas Usuluddin, ya, dan dakwah atau Fakultas Usuluddin dan Adab. Selama ini dianggap Fakultas Usuluddin Adab itu kan langka peminat karena tidak prospektif. Nah, ini tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir karena lulusan PTKI itu punya yang namanya value added yang tidak dimiliki oleh lulusan yang lain, yaitu apa yang disebut dengan soft skill atau karakter. Nah, apa dasar objektifnya? Saya sampaikan seperti ini. Itu dasar objektifnya adalah penelitian yang dilakukan oleh 3 pakar dari Barat, ya. Misalnya penelitian EQ Inventory Raven-Baron itu melaporkan bahwa IQ manusia itu rata-rata hanya berpengaruh 6-20% dalam menentukan keberhasilan. Sementara 80 hingga 90%-nya itu lebih
ditentukan oleh attitude atau sikap itu. Nah, ini yang pertama. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Institut Teknologi Carnegie melaporkan bahwa dari 10.000 orang yang sukses, itu 15%-nya itu karena kemampuan teknis dan 85%-nya karena faktor kepribadian. Jadi hanya 15 banding 85. Kemudian yang ketiga, ya, hasil penelitian dari Dr. Albert Edward Wickham itu melaporkan bahwa dari 4.000 orang yang kehilangan pekerjaan, itu 400 orang, berarti sama dengan 10%-nya, itu karena kemampuan teknis, dan 3.600-nya itu karena faktor kepribadian. Jadi lagi-lagi adalah soal kepribadian atau soft skill. Bapak Ibu yang saya hormati, maka di dunia barat saat ini telah disadari bahwa betapa pentingnya pendidikan karakter itu. Di Amerika, para pendidik, politisi, dan para orang tua mulai sadar bahwa pendidikan karakter itu sangat urgen dan dibutuhkan sebagai komponen kunci dalam kurikulum sekolah. Nah, di sini relevansinya KBJ itu ya. Karena tanpa itu masyarakat tidak mempunyai jaminan untuk merasakan keamanan dan kedamaian seiring dengan banyaknya kemajuan teknologi yang diciptakan ya, dan dimiliki tetapi memiliki dampak yang sangat-sangat destruktif atau negatif. Nah, ini inline dengan KBJ yang orientasinya kepada cinta tadi. Cinta ilmu, cinta sesama, cinta lingkungan, dan juga cinta semua makhluk Tuhan, ekosistem. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana paradigma Islam melihat manusia itu? Nah, tadi Prof. Musta'in juga sudah menjelaskan tentang paradigma Islam melihat manusia. Nah, paradigma filsafat Islam itu adalah teoantropocentris, artinya bahwa Islam memandang manusia itu bersifat utuh dan menyeluruh, yang tidak terlepas dari dimensi kemanusiaan dan ketuhanannya. Ya. Bahasa filsafatnya nasud dan lahud, gitu ya. Nah, di sini Argib juga pernah menyampaikan, pernah menegaskan bahwa Islam is indeed much more than a system of theology, it is complete civilization. Bahwa Islam itu tidak sekedar doktrin teologi, ya, sistem teologi, tetapi Islam itu menyangkut peradaban yang komplit. Nah, artinya apa? Bahwa filsafat Islam memandang manusia sebagai makhluk yang mulia, yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, di sini Bapak Ibu, ya, bagaimana manusia mampu berhubungan dengan Tuhannya, juga dengan sesama manusia dan alam semesta. Di sini Al-Quran, surah Al-Qasas 77 sudah memberikan penjelasan yang gamblang. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin.
Nah, ada 3 relasi di sini ya. Yang pertama relasi manusia dengan Tuhannya yang disebut hablum minallah, dan yang kedua relasi manusia dengan sesama manusia hablum minannas, dan relasi manusia dengan alam semesta hablum minal alam. Inilah etika universal yang mesti diperjuangkan. Jadi etika universal yang harus diperjuangkan oleh kita semua ini. Nah, konsep etika universal sebagaimana yang saya rumuskan dalam buku saya itu meliputi berbuat kebajikan kepada semua, termasuk menjaga keseimbangan alam semesta, ya, ekosistem, atau sekarang yang lagi in adalah ekoteologi. Jika ini yang dipahami, maka materi atau pelajaran etika itu menjadi wajib di seluruh lembaga pendidikan, apapun jenis dan jenjangnya. Sebagaimana kata adab yang memiliki ekstensi makna pembangunan peradaban. Karena itu, Nabi besar Muhammad SAW diutus oleh Tuhan ke dunia ini, ya, untuk memperbaiki etika universal ini yang sepadan dengan ihsan, yang merupakan inti ajaran agama dan sebagai perwujudan dari iman dan Islam. Nah, inilah yang saya sebut dengan tri pusat pendidikan karakter ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi tidak mungkin ya Rasulullah, beliau bersabda, innama bu'aistu liutammima makarimal akhlak, wa fi riwayatin innama bu'aistu salihal akhlak, demikian juga bu'aistu liutammima husnal akhlak. Tidak mungkin Nabi itu diutus ke dunia hanya untuk ngurusi soal etika yang simplistik tadi, yang dipahami secara simplistik hanya hubungan sopan santun anak-anak dengan orang tua atau murid dengan gurunya. Cukup di situ. Tapi lebih dari itu, yang disebut akhlak atau etika itu adalah hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Bahkan kalau kita tambah lagi sekarang itu adalah hablum hablun minal waton. Gitu. Nah, disinilah maka kita rumuskan tri pusat pendidikan karakter ini. Ini dari mengobjektivasi ayat Al-Quran, ya, kemudian kita objektivasi menjadi rumusan seperti ini. Jadi cinta Tuhan atau hablum minallah itu teologis, di situ syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, arkanul iman, arkanul Islam, kemudian manusia dengan manusia, ya, diwujudkan dalam bentuk akhlak, ya, jujur, amanah, adil, ya, kemudian transparan, ya, lemah lembut, dan seterusnya, al-akhlak al-mahmud. Ya. Lalu yang hablum minal alam ini menjaga alam, lingkungan, baik darat, laut, maupun udara. Nah, ini penting sekali. Ya. Jadi relasi manusia dengan Tuhannya secara vertikal dilakukan dengan tadi, ibadah mahdhah. Yang kedua, dengan sesama manusia diimplementasikan dalam perilaku terpuji seperti jujur, amanah, adil, tanggung jawab, toleran, dan seterusnya. Dan yang ketiga, relasi manusia dengan sama manusia semesta alam
ya dilakukan dengan cara merawat alam semesta ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, jika kemudian ada kasus bencana alam berupa banjir, kemudian tanah longsor, itu sesungguhnya problem etika kosmik. Jadi kita tidak dapat menjaga alam ini, berarti akhlak kita tidak baik kepada alam ini. Jika kemudian juga ada ikan paus yang mati karena makan sampah di laut, sampah plastik di laut, maka itu berarti ada problem pada etika kosmik kita. Nah, di sini maka kita mesti memaknai akhlak itu secara ekstensif, termasuk nanti kepada para siswa yang di sekolah atau madrasah supaya paham bahwa akhlak itu more than relation between parent and son misalnya. Nah, Bapak Ibu, jika manusia bersedia mentaati perintah Tuhan itu, dan konsisten menegakkan 3 aspek dalam hidupnya, maka harmoni dunia akan terjaga dan akan tentram selamanya. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, maka negara akan menjadi gemah ripah loh jinawe, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, sekarang bagaimana mencapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu? Maka harus dimulai dari qaryah thayyibah dan zuriyah thayyibah. Nah, indikator dari qaryah thayyibah itu adalah aman, tentrem, guyub, rukun, taat asas, lingkungan yang bersih, asri dan makmur warganya, dan untuk mencapai kampung yang baik itu, qaryah thayyibah itu maka harus dimulai dari keluarga yang baik, yaitu ahliyah atau zuriyah thayyibah. Nah, indikator zuriyah thayyibah itu adalah keluarga yang sakinah, aman, tentram, dan sejahtera, mawaddah warahmah, penuh kasih sayang, yang harmonis. Ini seperti yang disebutkan dalam surat Tahrim 6 dan juga surat Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ya. Nah, gambarannya seperti itu, bahwa ini yang saya sebut dengan pusat pendidikan kewarganegaraan. Nah, oleh karena itu pelajaran kewarganegaraan mesti harus mengacu pada bahkan seperti ini, gitu. Jadi jangan harap menginginkan negara yang gemah ripah lo jinawe, adil makmur, tanpa harus dimulai dari qaryah thayyibah. Dan qaryah thayyibah itu, smart village itu tidak mungkin terwujud kalau tidak dimulai dari dzurriyyah thayyibah, yaitu keluarga yang sejahtera, yang penuh dengan kasih sayang, dan dzurriyyah thayyibah tentu dipimpin oleh yang namanya kepala keluarga, ku anfusakum wa ahlikum naro itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Mohon izin 2 menit lagi, Prof. Oke, ya, diingatkan ya. Sekarang baru ke panca pusat pendidikan cinta, Bapak Ibu. Dalam konteks ini, jika kita berbicara tentang kurikulum cinta, maka pembahasan kita tidak bisa lepas dari ilmu 5 pilar itu, ya. 5 aspek penting, yaitu Tuhan dan Rasulnya, itu teologis, manusia, itu sosiologis, dan alam itu kosmologis, plus keindonesiaan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah yang disebut dengan panca pusat pendidikan. Nah,
Panca pusat pendidikan ini adalah bagaimana manusia sebagai subjek dan sekaligus sebagai objek pendidikan dapat membangun relasi dengan Tuhannya plus Rasulnya, ya tentu melalui Rasulnya, dengan sesama manusia dan lingkungan secara harmonis dan penuh cinta kasih. Dan sebagai warga bangsa, mereka dapat memposisikan diri sebagai warga bangsa yang baik dan penuh keharmonisan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Disinilah maka diperlukan konsep pendidikan yang komprehensif menyangkut 5 pilar tersebut, yaitu panca pusat pendidikan cinta. Nah, yang terakhir ini bisa dilihat kalau Ki Hajar Dewantoro itu punya konsep tri pusat pendidikan, maka saya tambahkan di sini panca pusat pendidikan, yaitu yang keempat itu adalah rumah ibadah, yang kelima adalah sosmed. Nah, karena sekarang itu sosmed menjadi destinasi bagi anak-anak kita. Ya, jadi tantangan yang dihadapi oleh Gen Z ya, di era digital ini sangat berat sekali, sehingga para orang tua kita yang sebagai pendidik, sebagai decision maker di perguruan tinggi itu membuat kurikulum ya dengan sangat luar biasa, konseptual, tetapi kemudian masih dikalahkan dengan apa yang disebut dengan hidden curriculum yang berada di medsos, yang dengan berbagai platformnya itu yang begitu marak, sehingga orang anak-anak lebih senang belajar kepada itu, pada medsos itu, daripada belajar dengan kurikulum yang kita buat. Terima kasih, saya kira begitu, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Pemaparan yang sangat luar biasa sekali. Bapak Ibu bisa memberikan apresiasi dengan memberikan aplaus online ya Bapak Ibu ya. Ada tombol di sana untuk aplaus online. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita sudah mendengarkan bersama tadi 2 materi yang sangat luar biasa sekali berkaitan dengan kurikulum berbasis cinta. Tentu kita semuanya yang di PTKI bertanya-tanya ya Bapak Ibu ya, apa sih kurikulum berbasis cinta itu? Apakah itu akan menggeser kurikulum yang lama atau tidak gitu ya Bapak Ibu ya? Karena kemarin itu ketika beberapa dosen itu mendengar kurikulum berbasis cinta, itu beberapa pikiran dari mereka adalah ini jangan-jangan mengganti kurikulum yang sudah ada gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi ternyata tadi sudah ditegaskan oleh para narasumber kita bahwasanya ini tidak menggeser gitu ya kurikulum UPI, tetapi bagaimana kemudian dengan kurikulum berbasis cinta ini berupaya untuk menginsersikan nilai-nilai cinta terhadap mahasiswa kita dan juga beberapa aktivitas-aktivitas lainnya yang ada di perguruan tinggi. Dan ada sesuatu yang berbeda Bapak Ibu jika di madrasah itu kita sebut sebagai panca cinta gitu ya Bapak Ibu ya. Dan kalau di perguruan tinggi keagamaan Islam ini melalui buku yang sudah diterbitkan oleh beliau-beliau ini disebut sebagai Panca Pusat Pendidikan Cinta atau PEC gitu ya Bapak Ibu ya. Memang kalau kita lihat sekilas ada yang berbeda antara Panca Cinta dengan Panca Pusat Pendidikan Cinta gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin karena berbeda gitu ya. Yang satu madrasah, yang satu di perguruan tinggi keagamaan Islam. Nah, dalam hal ini untuk memperdalam wawasan kita berkaitan dengan kurikulum berbasis cinta, kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu semuanya untuk bertanya kepada narasumber kita yang luar biasa pada siang hari ini. Bapak Ibu masing-masing kami berikan kesempatan bertanya. Nanti di sesi yang pertama ini 2 orang nanti bertanya ke Prof. Mustaqim dan 2 orang bertanya ke Prof. Zainuddin. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk raise hand ya. Kami persilahkan. Baik, ya sudah ada 2, ya ada 3 yang sudah raise hand. Kami berikan kesempatan yang pertama kepada Bu Dwi Astuti alias Nimas ya, ini dari Min 1 Tulungagung. Kami persilakan Nimas. Halo, suara saya kedengaran?
Jelas? Iya, iya, iya. Ih, Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya, Kak Lai. Pertanyaan kurikulum cinta ini menjadi trending kurikulum yang terbaru ya di kalangan pendidikan. Pertanyaan saya singkat saja, Prof. Untuk dua-duanya ya, Bapak Zainuddin dan juga Pak Mustaqim. Tadi ada pernyataan terakhir bahwa tantangan bagi kita sebagai seorang pendidik adalah fokus mahasiswa lebih pada media digital daripada implementasi dari kurikulum itu sendiri atau penerapan akidah ataupun akhlak. Nah, ini menjadi tantangan karena dalam penerapannya seorang pemimpin maupun guru maupun role model siapapun harus bisa digugu dan ditiru seperti Ki Hajar Dewantoro. Ini yang mungkin bisa kita gaungkan tetapi tidak hanya sekedar wacana tetapi bagaimana implementasi real. Ini yang menjadi tantangan karena digembar-gemborkan tetapi pemimpin bangsa itu sendiri ataupun siapapun ya itu belum bisa menjadi role model atau tauladan yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kurikulum cinta tentu saja harus bisa keluar dari zona nyaman, menumbuhkan rasa welas asih maupun cinta kasih yang tulus. Dan ini juga menjadi tantangan Prof ataupun Bapak pemateri berdua bahwa welas asih dan ketekunan dari seorang pemimpin ataupun pengajar atau pendidik ini yang perlu diperdalam atau diperkuat karena tidak semua dan tidak mudah untuk menimbulkan atau menumbuhkan sikap tulus, welas asih dan berkorban semaksimal mungkin buat anak didik kita. Ya, ini apa sih yang bisa kita lakukan dari atas atau top down, kebijakan-kebijakan apa, kemudian training ataupun implementasi apa yang nanti bisa menguatkan. Karena kalau masih berupa kurikulum juga harus di breakdown, diimplementasikan real dalam bentuk seperti apa. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi. Berikutnya Bu Indri dari IAIDF Darul Bandar Fatah. Iya. Darul Terima Fatah. kasih untuk waktunya. Iya, terima kasih waktunya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Saya mohon pencerahannya, Mbak. Monggo dari narsum pertama atau narsum kedua. Tadi disampaikan bahwa kurikulum itu kan untuk perguruan tinggi itu kan banyak didominasi oleh sosmed. Menurut saya ya, itu kan perguruan tinggi itu kan tahap pendidikannya terakhir ya, Prof gitu ya. Sementara sebenarnya nggak cuma perguruan tinggi, dari SD pun ya, bahkan sampai TK gitu ya. Mereka tuh lebih cenderung melihat itu sebagai tontonan dan tuntunan gitu. Nah, saya kemarin barusan lihat juga di anak SMA itu semakin parah gitu ya. Jadi di sekolah tuh bukan diajarin ini itu, malah disuruh bikin konten, bahkan disupport oleh instansi sekolah gitu. Nah, kan nggak bisa kalau ujuk-ujuk perguruan tingginya bagus sementara dari dasarnya enggak, kan begitu. Nah, saya mohon pencerahan aja Prof untuk hal ini gitu. Terima kasih Matersun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Berikutnya Pak Musa dari Winsyada. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Kedengaran suara saya, Mbak? Ya, silakan Pak. Kedengaran jelas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. saya kira paparan yang menarik dari dua prof kita, memang beliau berdua ini konseptor sekaligus arsitek dari KBJ itu sendiri. Yang pertama mungkin begini, Mbak. Saya coba ke judul dulu. Di judul kita, saya ada kritik. Di judul disebutkan bahwa kurikulum berbasis cinta di PTKI membangun pendidikan Islam yang humanis, transformatif, dan berdampak. Saya ingin menggarisbawahi diksi membangun. Saya kira kurang tepat kata membangun. Karena seolah-olahnya pendidikan Islam yang humanis itu belum ada. Maka sekarang kita mencoba membangun. Bagi saya, diksi yang tepat itu adalah mengimplementasikan pendidikan yang humanis. Karena memang Islam sudah punya itu. Tinggal kita belum mungkin bisa mengimplementasinya secara kapal atau secara utuh. Itu yang pertama.
Yang kedua, karena basis seminar kita adalah hari ini berbasis filosofis, saya kembali ke filosofisnya dulu dari panca pusat KBC tadi, yang mana basis yang pertama dari pusat panca basis KBC adalah basis spiritualitas atau kerohanian. Saya mengkhawatirkan bahwa basis spiritualitas yang dibangun di sini akan miskin secara spiritualitas. Karena dari bahan bacaan yang coba saya cermati dan saya telaah, proses cinta yang dimaksud di situ hanya bersifat horizontal, belum masuk kepada tataran vertikal, transendental, yaitu ma'rifatullah. Bagi saya, landasan utama pendidikan itu ya betul-betul itu mengarah kepada ma'rifatullah. Sehingga bangunan di atasnya pun akan terbangun secara kokoh dan kuat. Demikian mungkin, Mbak. Mohon tanggapan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya yang terakhir Pak Wildan ya, silakan Pak Wildan. Ya, Pak Wildan, disilakan untuk membuka mic-nya. Pak Wildan dari Win Mataram, disilakan. Oke, sepertinya belum ada orangnya ya. Kita cukupkan dulu 3 pertanyaan terlebih dahulu. Dan pertanyaannya untuk beliau berdua ya, Bapak Ibu ya. Jadi pertanyaan pertama dari Ibu Dwi Astuti, bahwa fokus dari pendidikan hari ini itu kan lebih mengarah kepada media gitu ya, dari ketimbang kemudian menguatkan dari sisi akidahnya gitu ya. Dan ini kan sebenarnya lebih butuh implementasi secara real di lapangan dan tentu diawali dengan teladan terlebih dahulu dari pimpinan gitu ya, dan bagaimana cara untuk mengimplementasikan ini. Dan yang kedua, tentu KBC ini sebagai sebuah kurikulum yang ditawarkan oleh Kementerian Agama itu kan perlu untuk memahami apakah nanti ini akan ada latihan-latihan atau mungkin training gitu ya bahasanya Bu Dwi gitu ya, untuk tindak lanjut dari implementasi KBC di PTKI. Berikutnya ada pertanyaan dari Bu Indri tadi, sebenarnya tidak hanya di PTKI tetapi sebenarnya berkaitan dengan sosmed itu sudah mulai merambah di SD gitu ya, bahkan di SMA maupun di sekolah-sekolah yang lainnya itu sekarang lagi ngetren bahwa anak itu diberikan tugas dengan membuat konten dengan menggunakan media digital. Nah, ini kan tentu bisa memberikan akses yang macam-macam ya, yang bisa diakses oleh peserta didik, dan ini kira-kira bagaimana solusinya, di satu sisi mengikuti perkembangan zaman, tetapi di satu sisi untuk menghindari dampak yang negatif gitu ya, Prof. Kemudian dari Pak Musa yang terakhir tadi, mungkin koreksi terkait dengan judul hari ini. Kalau membangun sepertinya kok kurang pas, akan lebih tepat jika bukan membangun gitu ya, tetapi mengimplementasikan, harusnya judulnya seperti itu. Terima kasih koreksinya. Dan untuk yang kedua, sepertinya untuk KBC ini terutama di aspek spiritualitas yang dikhawatirkan oleh Pak Musa itu jangan-jangan miskin secara spiritual, Prof. Karena lebih menekankan pada aspek sisi horizontalnya gitu aja, dan belum sampai pada tataran makrifat gitu ya. Pendidikan Islam itu belum sampai pada tataran makrifat, dan itu bisa jadi akan tetap membuat manusia akan kehilangan nilai-nilai spiritualitasnya gitu ya. Hanya sekedar tampilan luar tetapi sebenarnya belum sampai pada tahapan implementasi. Baik, saya berikan kesempatan terlebih dahulu untuk menjawab kepada Prof. Mustaqim. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Bu Laila ya. Ada beberapa pertanyaan mungkin saya mencoba merespon. Bisa kedengaran suara saya, Bu? Aman, Prof. Jernih. Ya, baik. Pertama tentang isu keteladanan ya. Memang ini saya kira menjadi isu yang sangat santer ya. Keteladanan itu dalam konteks pendidikan sangat dibutuhkan. Makanya ada kaidah mengatakan bahwa lisanul hal khairun min lisanil maqal. Jadi keteladanan itu lebih efektif atau lebih baik ketimbang sekedar omongan, omon-omon ya. Maka bagaimana kemudian implementasinya? Saya melihat pertama ya kita harus memulai sebagai nyun sewu, kalau dosen ya dosen, kalau pimpinan ya pimpinan, siapapun kita harus berani memulai dari hal-hal yang
kecil, tapi sebenarnya prinsip ya. Yang paling sederhana misalnya tentang disiplin waktu ya. Ini keteladanan. Tadi saya terima kasih ya. Saya kira tadi kita tepat waktu juga mulai jam 2 ya. Ini misalnya dosen harus berani hadir dalam konteks ini ya. 5 menit bahkan atau setidaknya pas lah 5 menit sebelum mahasiswa datang. Itu saya kira akan lebih efektif. Nanti mahasiswa sendiri akan bilang, dosennya udah datang sebelum kita datang. Dia akan malu, ya, akan merasa tidak nyaman. Tanpa kita harus marah-marah, kita ngasih, tanpa harus kita ngomong kamu datang tidak boleh terlambat ya. Tapi kita sendiri sudah kasih contoh tidak terlambat. Kemudian misalnya contoh dalam ibadah ya konsisten dalam ibadah dan akhlak di ruang publik. Saya kira misalnya kita tidak perlu berteori kamu harus menerapkan artikulasi cinta ini begini dan begitu. Tapi kita kasih contoh saja, misalnya kalau manggil mahasiswa dengan panggilan Mas sama Mbak, ya itu saya kira sudah bentuk penghormatan bahwa kita menghormati mahasiswa kita. Bukan namanya langsung, tapi menyebut kata Mbak atau Mas itu mahasiswa sudah sangat berkesan begitu ya. Kemudian kalau dia bersalah misalnya atau terlambat, kita tidak langsung menghukum, melainkan bertanya mengapa kok bisa terlambat, kita memahami, understanding. Itu saya kira bentuk-bentuk keteladanan yang penting ya kita terapkan di dalam proses pendidikan KBJ. Maka saya kira di slide saya sudah saya tampilkan di situ bagaimana itu bisa berdampak dan bertransformasi ya. Itu saya kira ada 4 yang saya tawarkan di situ dari sisi paradigma, dari sisi sistem ya boleh dibaca saya kira. Kemudian keteladanan akademik ini kalau dosen ya. Dosen itu mengajar akan lebih berkualitas tentunya kalau dia terus juga memberikan keteladanan, ilmunya terus upgrade, up to date ya. Tidak mabni ala sukun. Ya, tidak mabni, harus mu'rab ilmunya. Lah supaya mu'rab, dosen mau tidak mau harus menulis, harus meriset. Sehingga yang disampaikan bukan ilmu yang mutakarir, yang repetitif, knowledge ya. Bukan yang repetitif tapi ada something new, ada al-idhafah al-jadidah, ada pembaruan-pembaruan yang bisa disampaikan kepada mahasiswa. Jadi maka saya kira itu bagian dari keteladanan. Yang berikutnya, bentuk keteladanan juga dosen itu harus terbuka dikritik oleh mahasiswa. Nyun sewu, saya mendapatkan laporan-laporan juga ada sebagian dosen kalau dikritik malah marah ya. Lalu nanti ngancam, nilainya dibikin jelek ya. Ini saya kira sebuah cara yang tidak humanis ya. Kalau kita humanis ya terima kasih catatannya, terima kasih kritiknya, mudah-mudahan saya bisa memperbaiki di masa yang akan datang. Jadi di situ saya kira kita sebagai para pendidik juga harus memberikan contoh. Karena to criticize ya, mengkritik itu sebenarnya not to insult, bukan menghina, tetapi menunjukkan kekurangan supaya atau sekaligus juga mengapresiasi keunggulannya, menunjukkan supaya ada perbaikan di masa yang akan datang. Itu saya kira bentuk-bentuk keteladanan yang bersifat akademik ya. Kemudian ada keteladanan yang sifatnya sosial humanis ya, mau mendengarkan dengan penuh empati. Ketika mahasiswa bertanya, kita jangan sambil dolanan HP misalnya ya, tapi kita tatap ya dia bahwa dia sedang bertanya ya. Itu menunjukkan bahwa kita respect kepadanya. Tidak mempermalukan mahasiswa di forum umum misalnya ketika dia melakukan kesalahan lalu kita bully dengan kata-kata yang tidak nyaman. Itu kan mahasiswa kalau marah kan akhirnya dia nanti update status ya. Lalu kita kena dosennya Sopoyo yang mengatakan begini dari situ. Saya kira ini contoh-contoh keteladanan yang bisa kita artikulasikan di dalam ruang-ruang belajar sehingga mahasiswa juga nyaman ya. Termasuk nyun sewu terhadap staf ya. Kita juga menghargai staf kalau di kampus. Jangan kita misalnya merasa karena dosen merasa lebih tinggi ya dan seterusnya.
Kemudian kita juga perlu hadir di dalam problem-problem sosial di kampus, ya, empati kalau ada mahasiswa punya masalah, sekiranya kita bisa berkontribusi memberi, ya kita hadir untuk menyumbangkan. Itu saya kira bentuk-bentuk keteladanan. Kemudian tentang digital, ya, bagus ya. Saya kira kalau konsep saya punya pandangan begini, Bu, Pak, ya. Jadi kita ini hidup di zaman sekarang namanya al-asrul raqmi, era digital atau digital era. Kita tidak mungkin kemudian bersifat protektif dalam pengertian sama sekali mahasiswa kita atau anak-anak kita tidak kenal digital, pasti ketinggalan nanti, Pak, Bu. Ya. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan pendidikan literasi digital, yakni mengarahkan, memberi panduan-panduan etik bagaimana kita bermedsos, bagaimana kita berdigital, ya, menggunakan kosakata yang santun, ya, dan seterusnya, kemudian memanfaatkan info-info yang ada di platform digital secara maksimal untuk menunjang proses pembelajaran yang lebih transformatif dan lebih aktual, ya. Jadi makanya nyun sewu ketika ada pondok nyun sewu secara pondok atau mungkin sekolahan yang sangat bahkan sama sekali nggak boleh menggunakan laptop atau menurut saya kok agak masalah itu pesantren yang begitu. Jadi kalau di tempat kami juga ada pesantren itu, ya saya beri kesempatan anak bawa laptop, bawa HP dan seterusnya, tetapi karena mahasiswa, ya, saya bilang gunakan HP laptopmu untuk menunjang proses pembelajaranmu menjadi lebih baik, ya. Karena nyun sewu sekarang eranya itu, Bu, Pak, ya, dan Bapak Ibu saya kira tahu, buku-buku PDF semua itu ada di situ. Jurnal-jurnal ada kita bisa akses lewat digital, ya, lewat online gitu. Jadi kalau kita kemudian berpikirnya sangat overprotective, maka pada saatnya anak-anak kita nanti justru akan ketinggalan zaman, ya. Coba mau daftar semua harus pakai password, harus ngirim ini, semuanya itu lewat proses online, ya. Ya, kemudian nyun sewu juga ada kuliah-kuliah yang kalau misalnya mahasiswa tidak puas dengan dosennya, dia sebenarnya bisa manfaatkan kuliah dari Al-Azhar, dari Eropa, lewat YouTube terkait dengan isu-isu yang mungkin relate juga dengan mata kuliah kita misalnya, ya. Jadi bagi saya digital, ya, era digital ini justru membuka ruang buat anak-anak peserta didik supaya dia bisa terliterasi dengan baik, ya. Tentu saja tadi ada semacam kode etik yang harus disampaikan kepada peserta didik. Dampaknya kalau kamu melakukan pelanggaran kode etik dalam digital bisa seperti ini dan seperti itu. Tapi kalau kamu bisa menggunakan platform digital secara bijak, kamu akan bisa terliterasi lebih baik daripada teman-temanmu yang tidak pernah buka online, buka platform digital yang lain. Nah, jadi ketika nyun sewu, catatan saya ketika mahasiswa atau siswa disuruh bikin konten, menurut imat saya tergantung isi kontennya, Bu, Pak. Ketika guru merekomendasikan kamu bikin konten-konten edukatif, ya, maka ini sebenarnya menjadi sebuah pilihan. Berarti ada pilihan konten edukatif yang didorong oleh guru atau dosen sehingga bisa mewarnai di dunia digital. Kalau kita selama ini hanya sebagai konsumen, maka mungkin kita tidak bisa mewarnai. Nah, kami misalnya pengajar hadis atau pengajar Quran, tafsir, saya dorong misalnya silakan Anda bikin konten-konten tafsir sesuai dengan bidang kamu yang itu bisa memberi pilihan-pilihan alternatif terkait dengan pengetahuan Quran dan tafsir misalnya. Jadi cara berpikir kita kalau pakai teori Marcos itu harus fathul dzari'ah, jangan hanya saddul dzari'ah. Jangan hanya menutup jalannya karena kekhawatiran ini dan itu, tapi kita harus mencari fathul dzari'ah, membuka jalan. Oh, bahwa sebenarnya platform digital sebenarnya dia netral, tergantung how to use-nya. Bagaimana kita menggunakan secara bijak dan produktif untuk proses pembelajaran kita.
Saya kira itu Bu Laila ya, terima kasih catatan kecil saya, tapi keren pertanyaan-pertanyaannya. Nanti yang lain biar diselesaikan oleh Prof. Jainuddin ya, matur nuwun ya. Baik, matur nuwun Prof. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk Prof. Zainuddin untuk merespon pertanyaan dari para peserta. Silakan Prof. Ya, terima kasih pertanyaan-pertanyaannya yang bagus sekali. Jadi problem kita sekarang ini, era digital itu adalah problem bagaimana platform terutama TikTok, kemudian Instagram, ya, termasuk WA Group, itu sangat berpengaruh terhadap anak-anak. Bahkan tidak hanya anak-anak, orang tua aja yang tidak banyak kesibukan itu begitu terobsesi oleh yang namanya platform digital ini. Nah, ini pernah saya tulis di Jawa Post kalau tidak salah. Itu terjadi yang namanya krisis role model dari elit kita. Nah, makanya seringkali kami merasakan ketika para pimpinan universitas itu membuat atau mengkonsep kurikulum yang sedemikian bagusnya, ya mungkin termasuk KBJ ini ya, tapi nanti kita berharap itu betul-betul implementatif seperti yang diharapkan oleh penanya terakhir tadi ya, dari Winsa, Pak Musa. Jadi kita dikalahkan oleh yang namanya hidden curriculum yang ada di platform-platform itu, gitu ya. Nah, yang di medsos itu kita ini banyak melihat negatifnya, gitu ya. Coba lihat antar penceramah aja geger, antar organisasi geger, antar elit geger. Ini mau ceramah apa mau memberikan pembelajaran geger atau konflik pada anak didik kita, dan mereka melihat itu. Ini masalah kita. Padahal Bapak Ibu di sekolah itu, di madrasah itu gitu ya, waktu hanya 8 jam, itu maksimal itu kalau itu full day school. Nah, di mereka setelah pulang, kalaupun di rumah, itu mereka sudah ada di dunia maya, dia pegang gadget itu. Orang tua sementara juga masih di luar, apalagi di kota-kota metropolitan, itu mereka masih bekerja di kantor dan berangkatnya setelah subuh, anak masih tidur, kemudian pulang, itu sudah malam hari, anak sudah tidur, praktis anak-anak itu yang bimbing adalah ART. Nah, kalau ART-nya santri, alhamdulillah, tapi kalau tidak santri itu innalillah gitu ya, masalah. Nah, sementara masyarakat kita, jadi kalau saya tadi Ki Hajar itu Tripusat Pendidikan, sekolah, kemudian keluarga dan masyarakat, saya tambahkan dengan rumah ibadah dan medsos, Panca Pusat Pendidikan, itu terjadi pergeseran peran. Ya. Yang paling masih berperan, masih bertahan itu adalah sekolah, karena 8 jam. Kalau keluarga, ya itu tadi, karena orang tua sudah ini udah ditinggal tidur oleh anaknya. Ya. Nah, masyarakat itu juga sudah permisif. Sekarang nggak ada anak-anak itu main di seperti dolanan seperti kita dulu yang generasi kolonial ya. Itu destinasi kita itu dulu kan di musola atau di masjid. Kita hafal Jurumiyah, kita hafal Tuhfatul Atfal, kemudian Hidayatus Sibyan, kita hafal Aqidatul Awam, kita hafal nazom-nazom itu kan di musola, di langgar ya, di masjid. Mulai kita belajar ngaji, jamaah, kemudian bermain, makan, minum, sholat, tidur, itu juga di tempat ibadah itu. Nah, sekarang
hampir nggak ada anak-anak itu yang destinasinya di tempat ibadah kecuali orang desa banget gitu ya. Karena apa? Di kota musola dan masjid sudah ditutup, ya ditutup. Kalau nggak ditutup itu kota amalnya hilang kan gitu. Nah akhirnya anak-anak mainnya, iya kan, benar semua ditutup nih, nggak ada akses untuk anak-anak. Nah akhirnya anak-anak itu kemana? Ke rental, ke kafe-kafe yang sekarang udah menjamur gitu ya. Saya juga prihatin nih, kemarin saya bicara soal Malang kehilangan arah karena sudah digemuni oleh industri malam misalnya gitu ya. Nah sekarang itu problem bagi kita semua, dan mahasiswa kita mesti atau kita melakukan penelitian tentang masalah ini. Nah role model, ya role model yang sampai sekarang masih itu satu-satunya di pesantren karena memang 24 jam. Jadi di pesantren itu pembelajaran 24 jam, mereka hampir tidak ada pengaruh negatifnya karena di situ diasuh, dibimbing oleh kiai dan ustadz. Dan kiai ustadz itu role model. Maka saya katakan disitulah yang namanya ustadz dan kiai itu aqwaluhu wa af'aluhu wa takriruhu qudwatun lil jami atau qudwatun li tullabihi. Ya, jadi ucapannya, ujarannya gitu ya, lalu tindakannya, ya, kemudian keputusannya, kebijakannya itu menjadi contoh bagi para santri itu. Oleh karena itu banyak santri yang mengidolakan kiainya sampai cara ngomong, ceramah, cara jalan segala macam itu. Nah di situ yang masih, dan pendidikan di pesantren itu betul-betul liberal gitu. Artinya apa? Mereka yang usia tua pun tidak harus selesai, jadi betul-betul tulu zaman gitu. Tidak punya ijazah juga bisa nyantri di situ, jadi khodam kiai sehingga pulang juga jadi kiai mendirikan pesantren. Nah itu sampai sekarang maka saya masih menyatakan bahwa pendidikan yang terbaik terutama soal karakter itu adalah pesantren karena 24 jam. Nah pergeseran tadi, orang tua tergeser perannya, masyarakat tergeser perannya, sekarang ya musola tergeser, rumah ibadah tergeser perannya, sekarang yang masih dominan ya itu kira-kira 80% itu adalah medsos itu. Nah kita sekarang ini lagi berhadapan, kita yang di akademisi ini sedang berhadapan dengan hiruk pikuknya medsos ini, dan ini memang sudah tidak bisa kita hindari. Nah kalau yang baiknya jelas bahwa anak-anak mesti harus mengerti tentang IT karena ini memang tuntutan era gitu. Tapi bagaimana kita mengarahkan mereka sehingga betul-betul tidak sampai terpengaruh hiruk pikuk medsos yang di situ ada hate speech, ada hoax gitu ya. Nah saya di WA ini bisa sendiri kan ya Mbak ya. Ya, jadi di WA Group sendiri juga sering menegur teman-teman yang kadang-kadang nge-share sesuatu yang tidak berguna atau malah menimbulkan konflik itu ya. Nah, ini persoalannya. Nah, kemudian yang terkait dengan pendidikan, bagaimana untuk anak-anak itu supaya implementatif. Nah, kita kan kalau menggunakan teori Bloom itu